Kalau saya menyebutkan kata-kata somasi, kira-kira gambaran apa yang akan teman-teman sampaikan? Apakah somasi berupa surat teguran, surat peringatan, teguran keras, atau apa? Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang apa itu somasi, dasar hukumnya, tujuan dari pembuatan somasi, bagaimana format sebuah somasi, dan lain-lain sebagainya. Awalnya, somasi atau legal notice yang sering diasumsikan dari seseorang atau melalui pengacara atau lawyernya sering diartikan sebagai sebuah surat teguran yang ditujukan kepada pihak calon tergugat karena pihak calon tergugat tersebut itu lalai atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana telah diatur sebelumnya dalam sebuah perjanjian yang telah disepakati sebelumnya antara para pihak. Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu berbunyi, debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu atau berdasarkan kekuatan dari perikatan itu sendiri, dalam hal ini perjanjian, yaitu bila perikatan tersebut itu mengakibatkan debitur harus dinyatakan lalai atau dianggap lalai karena tidak melaksanakan kewajiban dengan lewatnya waktu yang telah ditentukan sebelumnya antara para pihak. Harapannya, dengan memberikan somasi kepada calon tergugat, dapat memberikan kesempatan kepada pihak calon tergugat untuk berbuat sesuatu atau menghentikan suatu perbuatan dengan tuntutan pemberi somasi atau calon penggugat. Cara ini diharapkan dapat efektif untuk menyelesaikan konflik atau sengketa yang terjadi antara para pihak tanpa menyelesaikannya melalui jalur pengadilan. Apalagi, seperti yang kita ketahui, kalau kita menyelesaikan perkara melalui jalur pengadilan, selain membutuhkan waktu yang cukup lama, juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Dalam perkembangannya, tujuan pemberian somasi tersebut semakin meluas menjadi: pertama, somasi bertujuan untuk meminta agar penerima somasi atau calon tergugat itu melaksanakan kewajibannya sesuai dengan yang telah diperjanjikan sebelumnya dengan pemberi somasi. Misalnya, agar penerima somasi melakukan pembayaran tepat waktu sesuai dengan jumlah yang telah disepakati sebelumnya dalam sebuah perjanjian. Yang kedua, tujuan dari pemberian somasi itu dapat untuk meminta agar penerima somasi atau pihak calon tergugat untuk menghentikan perbuatannya yang dapat merugikan pemberi somasi. Misalnya, sebelumnya dalam perjanjian antara para pihak itu, si pihak calon tergugat atau penerima somasi telah memberikan jaminan kepada pemberi somasi atau pihak calon penggugat. Namun, setelah kemudian dalam perjalanannya, pihak calon tergugat atau penerima somasi melakukan tindakan-tindakan yang dapat diduga untuk mengalihkan jaminan yang sebelumnya telah diberikan kepada si calon penggugat. Misalnya, dalam kasus ini, si penerima somasi atau pihak calon tergugat belum mengikat jaminan tersebut, misalnya dalam sertifikat hak tanggungan apabila jaminan berupa hak tanah dan bangunan, atau jaminan fidusia apabila jaminan dari si pihak calon tergugat atau penerima somasi berupa kendaraan bermotor, misalnya seperti mobil atau sepeda motor. Yang ketiga, tujuan dari pemberian somasi adalah untuk meminta agar penerima somasi atau calon tergugat itu memberikan ganti rugi kepada pemberi somasi. Misalnya, akibat keterlambatan dari pelaksanaan kewajibannya untuk membayar hutang-hutangnya kepada calon penggugat atau pemberi somasi, sehingga telah mengakibatkan kerugian, katakanlah bunga yang seharusnya diterima oleh pemberi somasi atau calon penggugat apabila uang tersebut dibayarkan sebelumnya oleh pihak calon tergugat atau penerima somasi. Sedangkan tujuan keempat, adapun tujuan pemberian somasi itu adalah untuk meminta agar penerima somasi atau calon tergugat itu mengakhiri perjanjian
antara pemberi somasi atau calon penggugat dan penerima somasi atau calon tergugat. Pentingnya agar kita terlebih dahulu memberikan somasi kepada pihak yang akan kita tuntut atau pihak penerima somasi atau calon tergugat sebelum kita menempuh jalur hukum seringkali sudah menjadi semacam persyaratan atau formalitas apabila kita akan mengajukan gugatan ke pengadilan. Bahkan apabila kita akan menempuh upaya hukum secara perdata, kepailitan dan upaya hukum lainnya, seringkali hal tersebut ditanyakan oleh pihak kepolisian, kejaksaan, atau majelis hakim yang nantinya akan memeriksa dan mengadili perkara. Apakah sebelumnya kita sudah pernah memberikan somasi kepada terlapor atau tergugat atau belum? Pertanyaannya, apakah ada sebuah standar baku apabila kita akan mengajukan sebuah somasi, surat peringatan, atau surat teguran? Berdasarkan hasil dari penelusuran saya, sebenarnya tidak ada standar baku apabila kita bermaksud untuk membuat sebuah somasi. Artinya, pemberi somasi itu bebas untuk menyampaikan hal-hal apa saja yang akan disampaikannya dalam sebuah somasi. Biasanya, dalam sebuah somasi ada identitas para pihak, baik itu pihak pemberi somasi maupun pihak penerima somasi, berikut dengan alamat atau domisili dari para pihak. Ada juga kronologis yang disampaikan terkait dengan hubungan hukum antara pihak pemberi somasi maupun pihak penerima somasi dan permasalahan apa yang terjadi antara pihak pemberi somasi dan pihak penerima somasi. Dalam somasi biasanya juga mencantumkan tentang hal apa saja yang menjadi tuntutan dari pemberi somasi berikut dasar hukumnya, sehingga tuntutan tersebut itu harus dilaksanakan oleh pihak penerima somasi, termasuk batas waktu yang diberikan oleh pemberi somasi kepada penerima somasi untuk dapat melaksanakan tuntutan dari pemberi somasi, termasuk langkah-langkah hukum apa saja yang akan dilakukan pemberi somasi jika penerima somasi dalam hal ini tidak melaksanakan atau tidak memenuhi tuntutan dari pemberi somasi. Terakhir, somasi tersebut ditandatangani oleh pemberi somasi, baik itu diajukan langsung oleh pemberi somasi atau prinsipal dari pemberi somasi maupun pihak pengacaranya atau lawyer dari pemberi somasi. Semoga hal-hal yang saya sampaikan tadi dapat menambah pengetahuan buat teman-teman sekalian. Salam dari saya.